Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Khairan jazaan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan kesulitan apapun senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bisikan-bisikan iblis yang kita bahas kemarin maupun sekarang. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Tidak semua manusia dengan mudahnya akan bisa melepaskan cengkrama-cengkrama dari segala tipu muslihat iblis. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Iblis, begini. Tidak semudah itu. Karena iblis terkenal dengan makhluk Allah yang paling canggih, yang paling taat dan patuh pada waktu itu. Ibadahnya luar biasa. Jadi iblis ini makhluk Allah yang paling pintar sebenarnya. Tapi karena dia tidak ada ketaatan, dia mau menyembah, yaitu nyembah Adam, akhirnya timbullah kesombongan. Karena pinternya ini timbullah kesombongan. Jadi antum semua yang punya sifat sombong, inilah sifat iblis. Sudah kita miliki. Jadi iblis tidak akan mudah melepaskan seperti yang kemarin kita bahas, yaitu 9 macam ada iblis di dunia ini. Yaitu satu, yang pertama adalah yang kemarin kita bahas adalah satu, iblis wasnan. Iblis wasnan ini tugasnya adalah menyebar tepung pada umat-umat. Untuk apa? Supaya dia kantuk, tidak bisa ibadah, sehingga ngajinya nggak kuat, anunya nggak kuat, tertidurlah dia, lelaplah dia. Yang kedua, iblis walhan. Iblis walhan ini tugasnya adalah mengganggu mereka dalam bersuci, wudunya, apapun diganggu ini sama walhan. Walhan ini kerjasama dengan si wasnan, yaitu supaya berkesinambungan. Tetapi berkesinambungan lagi dengan iblis yang ketiga, yaitu saut. Yaitu saut ini suka membuat hoak, suka bikin bohong, suka bikin segala sesuatu yang di luar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugasnya saut. Yang keempat adalah dasim. Dasim ini kerjasama dengan saut yang bikin hoak tadi. Dasim ini tugasnya menghancurkan rumah tangga, yaitu kaula, terutama hamba Allah yang istiqomah ahli ibadah. Diganggu sedemikian rupa supaya serong kanan serong kiri berbuat zina dan apapun. Inilah tugasnya dasyir. Sekarang yang kelima, iblis, namanya iblis keren sekali, namanya Zalanbur. Zalanbur keren sekali, kayak New Zealand di Zalanbur. Iblis ini tugasnya adalah yaitu berbuat curang. Berbuat curang dalam suatu perniagaan, berbuat curang dalam suatu timbangan di pasar-pasar. Jadi kerjanya iblis ini, Zalanbur ini kerjanya di pasar-pasar. Berbuat curang dalam perniagaan, tipu muslihat dalam suatu hal di pasar, sehingga orang yang belantik begini ini dibilang A 500, ke satunya sudah 600, ke satunya sudah 800. Ini terus disinambungkan. Tipu muslihat dengan perniagaan seperti ini yang gak jujur ini adalah merupakan suatu tugasnya Zalanbur. Iblis Zalanbur ini tugasnya tidak mudah. Tugasnya dia susah-susah gampang, berat-berat gampang. Karena apa? Ini mengatur masalah mizan, masalah timbangan dibuat sedemikian rupa agar curang.
Nah, orang yang kalian berbuat curang ini di timbangan tidak akan selamat nanti, meskipun umat Muhammad, Rasulullah sendiri juga akan susah untuk menolongnya. Kenapa? Di mizan nanti. Makanya perbanyak sholawat, karena sholawat akan membantu kita untuk memberatkan timbangan kita apabila dosa-dosa kita melebihi daripada pahala kita. Kita tidak tahu pahala kita berapa, dosa-dosa kita berapa, tidak ada yang tahu. Semua yang tahu adalah hanya Allah, malaikat pun tidak ada tahu. Nah, tugas jalan bur ini, iblis jalan bur ini adalah mengotak-atik semua itu tadi. Jadi ingat, tugas jalan bur adalah mengotak-atik segala tipu muslihat perniagaan yang punya bisnis-bisnis ini, yang nggak jujur. Tolong, ini antum berarti disinggapi dengan iblis jalan bur ini. Harga segini, om, lebihin. Ini dari sananya segitu, padahal sudah untung banyak dia. Ini dari sananya segitu, tidak bisa. Ini cuma ambil modal aja selesai. Ini perniagaan seperti ini yang tugasnya jalan bur. Dan banyak lagi yang ada kecurangan di pasar, termasuk kecurangan apapun bentuknya. Setelah jalan bur, setelah nama iblis yang keren jalan bur, kita lari yang ke-6, yaitu iblis syahru. Syabru tugasnya adalah membuat orang yang marah ini dibikin histeris, dibikin berlebihan. Segala itu kelebihannya, cuma salahnya begini, dibikin emosi nih sama sampai syabru. Begitu emosi dibikin tinggi sehingga stres, sehingga orang bisa stroke, sehingga orang bisa dilepas kontrol dari apa? Karena di sini sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asy-syabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam menghadapi segala sesuatu, kalau enggak ingin dihinggapi syabru, maka jadilah orang innallaha ma'asy-syabirin, bahwa Allah akan bersama kita. Ini yang penting. Jadikanlah diri kita menjadi tameng yang paling utama. Disebutkan innallaha ma'asy-syabirin, bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalau enggak ada kesabaran pada diri kita, jangan harap kita bersama Allah. Jangan harapkan diri kita ini senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah enggak suka pada orang suka marah. Apapun bentuk ujian pada kita. Jadi syabru ini adalah orang-orang yang diberi ujian oleh Allah, enggak sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak sabar, kemudian emosi, marah-marah. Nah, ini dibikin berlebihan, dibikin histeris, dibikin segala sesuatu, bahkan sampai bisa bunuh diri tanpa sadar. Ini tugasnya sabru, hati-hati. Makanya disebutkan dan digarisbawahi, Allah selalu bersama orang sabar. Bentuk ujian apapun yang Allah berikan, hadapi dengan senyum. Meskipun itu susah, hadapi dengan senyum. Istiqomah tanpa harus bisa beri wassalah, sabar dan sholat, sabar dan sholat, itu aja. Sabar yang biasa kemudian ditambah dengan sholat. Insya Allah kalau dengan ini Allah akan selesaikan. Andai kata sabru datang, iblis datang, ditendang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis sabru datang, ditendang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas-tugasnya. Mereka sudah tidak bisa terkiprah lagi pada diri manusia apabila manusia itu sudah punya iman. Apabila iman itu tergambarkan pada diri manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dari iblis yang walhan, wasnan, kemudian walhan, kemudian syaut, kemudian dasyim. Ini tugasnya selalu berkesinambungan. Kemudian zalanbur, kemudian syabru, ini tugasnya selalu bersamaan. Nah, sekarang yang ketujuh ini, iblis yang ketujuh ini yang tugasnya paling penting, yaitu kansab. Kansab ini adalah bertugas mengganggu kekhusyuan daripada hamba Allah di saat melakukan sholat. Ini makanya ada riwayat kalau sholat jangan sampai ada selisih, harus dirapatin biar iblis tidak ada di sini, biar kansab ini tidak ada di sini. Jadi diusahakan rapat banget. Ini kansab tugasnya menghancurkan istiqomahnya orang, menghancurkan, yaitu orang itu hamba Allah ini ketika sholat khusyuk, Allahu Akbar, diganggu sama dia, dibisikin, di atas tadi lupa kuncinya nggak terkunci, di atas tadi lupa itu
airnya nggak kumati, diganggu sama dia. Tugasnya kansab. Jadi bukan ini keren sekali kalau tadi iblis dalam ini kansab. Enak sekali Kansas. Dari negara Amerika ada yang namanya Kansas, ini kansab. Jadi itu diotak-atik pikirannya, diolah sedemikian rupa pikirannya sehingga manusia itu teledor dalam sholatnya, istiqomahnya nggak bisa fokus sama sekali. Sehingga apa yang terjadi? Hancurlah semua sholatnya. Makanya dalam sholat itu alangkah baiknya sebelum sholat jalankan sholat rawatib, qobliyah, setelah sholat wajib atau sholat fardu jalankan ba'diyah rawatib ba'driyah. Ba'diyah duhur, ba'diyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jalani. Karena sholat-sholat ini akan menutup sholat fardu apabila sholat fardu kita belum afdal, belum sah di mata Allah. Karena diganggu sama siapa? Diganggu sama si kansab ini. Kalau tadi wudhunya diganggu sama si walhan. Walhan ganggu wudhunya kita, cara bersuci kita. Kansab ini ganggu sholatnya kita di dalam kita sholat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Dari 7 ini masih 2 lagi, kita lanjut besok. Dari 7 ini kita pahami, kita hayati macam-macam iblis yang ada biar tidak terdeteksi pada diri kita. Biar kita tahu, setidaknya kita harus tahu kalau kita tahu tugasnya malaikat. Sekarang kita harus tahu tugasnya iblis. Karena iblis inilah yang sering kita lupakan. Padahal iblis ini ada bersama kita hampir tiap detik, hampir tiap hari. Kita olah. Wah, kalau kita istiqomah, ini yang ganggu kansab. Wah, kalau kita berwudu, yang ganggu adalah iblis walhan. Kalau kita ngaji ngantuk, yang ganggu adalah iblis wasnan. Kalau kita rumah tangga cerai-berai yang begini, ajak bertengkar terus, ini tugasnya iblis dasim. Harus hafal. Hafal kemudian biar kita apa? Hafal kemudian kita hayati, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mawas diri, bisa bersabar dalam menghadapi segala cobaan Allah. Kalau kita sabar dalam menghadapi cobaan Allah, kita digolongkan sebagai hamba Allah. Wa ma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka apapun bentuknya ketika menjadi hamba Allah yang tawakallah, maka semua kebutuhan dicukupilah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita lanjut 2 lagi, iblis yang ke-8 dan ke-9. Semoga bermanfaat. Sedikit demi sedikit kita bahas, tidak terlalu banyak, agar apa? Agar nancap. Kemarin 1 sampai 4 yaitu iblis wasnan, kemudian yang kedua walhan, kemudian yang ketiga saut, kemudian yang keempat dasim. Sekarang tambah lagi yaitu zalanbur, kemudian saut, kemudian yang ke-7 adalah kansab. Jadi syakbur ini kemudian kansab. Ini 7 iblis ini sudah bisa kita pahami dulu, kita hayati dulu, kita hafal tugas-tugas ini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.